Mungkin selama ini kamu sering mempertanyakan, apakah dia benar-benar serius atau hanya sekadar main-main dengan perasaanmu? Ada banyak alasan yang membuatmu ragu. Bisa jadi dia pernah terlalu sibuk dengan urusan pribadinya. Atau kamu sudah pernah dikecewakan di masa lalu sehingga sulit lagi percaya 100%. Tapi di balik semua keraguanmu itu, 3 kartu tarot ini muncul seakan ingin menegaskan satu pesan penting. Ada seseorang di sekitarmu yang diam-diam sudah mengambil keputusan besar. Dia ingin membuktikan bahwa cintanya bukan hanya kata-kata kosong. Dia ingin kamu tahu bahwa semua yang dia lakukan selama ini, sekecil apapun gesturnya, sebenarnya mengarah pada satu tujuan yang lebih serius dan mendalam. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema orang ini ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk membuktikan cintanya padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ace of Pentacles muncul sebagai kartu pertama yang menandakan sebuah awal baru yang penuh niat tulus. Kartu ini sering dianggap sebagai simbol kesempatan yang nyata, bukan lagi rencana yang cuma tergantung di awang-awang. Bisa saja dia sedang berusaha menyiapkan sesuatu yang membuatmu yakin bahwa dia ingin hadir dalam hidupmu secara nyata dan jangka panjang. Barangkali dia sedang menata kestabilan finansial, supaya kelak bisa menawarkanmu hidup yang lebih mapan bersama. Atau dia tengah mempersiapkan langkah-langkah yang selama ini kamu kira hanya wacana. Misalnya rencana pindah kota, membeli rumah, atau memulai usaha yang bisa kalian kelola berdua. Semua ini bukan karena dia ingin memaksamu menerima, tapi karena dia ingin membuktikan pada dirimu, dan pada dirinya sendiri, bahwa perasaan ini layak diperjuangkan hingga akhir. Kemudian Four of Wands datang sebagai kartu kedua yang semakin menegaskan bahwa dia punya keinginan merayakan hubungan kalian secara lebih resmi dan terbuka. Four of Wands kerap dihubungkan dengan momen perayaan, kebahagiaan bersama keluarga, pertunangan, atau komitmen yang akhirnya diakui banyak orang. Kalau belakangan ini kamu merasa hubungan kalian terkesan abu-abu atau belum jelas arahnya, kehadiran kartu ini menunjukkan bahwa masa itu akan segera berubah. Dia ingin membawamu ke fase yang lebih terang, yang tidak lagi sembunyi-sembunyi, yang tidak lagi membuatmu ragu apakah hubungan ini sekadar persinggahan sementara. Ada kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan dia akan mengajakmu bicara serius, entah untuk mulai tinggal bersama atau mengenalkanmu secara resmi pada orang-orang terdekatnya. Momen ini akan menjadi semacam tonggak penting yang membedakan masa lalu kalian yang penuh keraguan dengan masa depan yang lebih stabil. Lalu Three of Pentacles muncul sebagai kartu ketiga, yang mengungkapkan niat dia untuk bekerja sama denganmu, membangun masa depan secara perlahan tapi pasti. Kartu ini berbicara tentang kerja tim, tentang upaya saling mendukung satu sama lain, tentang kesadaran bahwa hubungan yang kokoh tidak pernah berdiri hanya di atas cinta dan rasa kagum. Dia mulai memahami bahwa kalian akan membutuhkan komitmen, pengertian, kompromi, dan kesabaran untuk bisa bertahan dalam hubungan jangka panjang. Three of Pentacles adalah tanda bahwa dia tidak takut untuk melewati semua proses itu. Dia rela belajar dan tumbuh bersama denganmu. Dia ingin hubungan kalian bukan cuma menyenangkan di permukaan, tapi juga punya pondasi yang kuat ketika diuji waktu, jarak, dan perubahan keadaan. Kalau ketiga kartu ini dibaca bersamaan, artinya sangat jelas. Orang ini siap melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa cintanya padamu bukan main-main. Dia ingin memulai sesuatu yang nyata dan berdampak, merayakan keberadaanmu di dalam hidupnya tanpa lagi setengah hati, dan bekerja sama membangun masa depan denganmu secara perlahan. Bisa jadi ini adalah masa di mana dia sudah berhenti mencari-cari alasan untuk menunda atau mengulur waktu. Dia ingin menunjukkan dengan tindakan bahwa kamu adalah orang yang pantas dia perjuangkan sampai akhir. Namun pertanyaan terpenting dalam semua ini bukan hanya apakah dia sungguh-sungguh, sebab kartunya jelas menunjukkan ketulusan dan keseriusan.
Pertanyaan yang paling dalam justru apakah kamu sendiri siap membuka hati dan menerima cinta sebesar ini. Karena seindah apapun niatnya, sebuah hubungan baru akan berkembang kalau kalian sama-sama rela, saling terbuka, saling menguatkan, dan saling percaya. Mungkin kamu masih perlu waktu untuk memproses keraguanmu. Bisa juga kamu merasa cemas membayangkan apa yang akan berubah kalau hubungan ini benar-benar melangkah ke tahap berikutnya. Semua itu wajar. Tidak ada yang salah kalau kamu butuh jeda untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan besar. Kalau kamu merasa pesannya sangat dekat dengan apa yang kamu alami, inilah saatnya kamu mengajukan beberapa pertanyaan pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah siap untuk berdiri di samping seseorang yang ingin memberikan seluruh dirinya padamu? Apakah kamu bersedia melepaskan ketakutan masa lalu supaya bisa menciptakan masa depan baru bersama dia? Apakah kamu sanggup membuka ruang di hatimu untuk percaya bahwa kebahagiaan yang stabil memang mungkin kamu miliki? Dan jika semua jawabannya ya, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk menunjukkan bahwa kamu juga bersungguh-sungguh? Sebaliknya, kalau kamu merasa belum siap, itu juga bukan akhir dari cerita. Karena ketulusan yang dia miliki akan tetap ada, menunggu sampai kamu merasa yakin sepenuhnya. Tidak ada paksaan dalam cinta. Justru disitulah keindahannya. Dia ingin kamu mencintainya dengan sukarela, bukan karena terdesak waktu atau takut kehilangan. Kehadiran Ace of Pentacles, Four of Wands, dan Three of Pentacles menjadi pengingat bahwa cinta yang dewasa bukan hanya soal gairah dan janji manis. Cinta itu tumbuh dari keberanian untuk memulai sesuatu yang nyata, kerelaan merayakan kebersamaan tanpa lagi bersembunyi, dan kesediaan bekerja sama setiap hari meski penuh tantangan. Kalau kamu merasa ingin menggali lebih jauh, kamu bisa mencoba merenungkan bagaimana masa depan hubungan ini dalam 6 bulan ke depan. Apa ujian terbesar yang mungkin akan datang, dan bagaimana kalian berdua bisa menjaga rasa saling percaya. Pada akhirnya, hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu siap menerima seseorang yang datang dengan keseriusan sebesar ini. Tapi satu hal pasti, dia sudah memilih untuk tidak lagi setengah hati. Sekarang giliranmu untuk memutuskan apakah kamu juga ingin melangkah bersama dan menghabiskan sisa hidupmu membangun sesuatu yang benar-benar bermakna. Kalau kita berbicara tentang masa depan hubungan ini dalam 6 bulan ke depan, ada banyak tanda yang menunjukkan akan terjadi perkembangan yang cukup berarti. Perlahan, hubungan kalian akan bergerak dari fase saling mengamati dan menimbang-nimbang menjadi periode di mana kalian mulai membicarakan rencana yang lebih konkret. Bisa jadi, selama ini kalian sama-sama berhati-hati, takut kalau komitmen yang terlalu cepat malah akan menghancurkan apa yang sudah dibangun. Tapi di waktu yang akan datang, terutama setelah kalian mulai lebih jujur mengenai keinginan masing-masing, akan muncul kesepakatan-kesepakatan kecil yang terasa seperti tonggak penting. Misalnya, kalian akan mulai menetapkan batasan dan tujuan bersama, seperti cara mengatur komunikasi sehari-hari, bagaimana membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan, atau bagaimana memprioritaskan satu sama lain saat keadaan mulai sibuk. Dalam 6 bulan ini, kamu mungkin akan melihat dirinya menunjukkan tanda-tanda yang semakin serius. Ia akan lebih sering mengajakmu berdiskusi mengenai masa depan, tidak hanya soal hubungan, tetapi juga hal-hal praktis seperti kondisi keuangan, tempat tinggal, dan rencana jangka panjang. Hal ini memang bisa membuatmu merasa sedikit gugup, karena seolah-olah semuanya menjadi lebih nyata dan menuntut keputusan yang lebih dewasa. Namun justru di situ letak kemajuan kalian. Karena hubungan yang sehat tidak hanya berdiri di atas rasa nyaman dan senang-senang, tetapi juga di atas keberanian untuk membicarakan hal-hal yang sulit. Kalau kamu perhatikan nanti, akan ada fase di mana kalian sempat merasa lelah karena banyak sekali yang harus dipikirkan bersama. Ini hal yang wajar. Hubungan yang mulai memasuki tahap lebih matang memang biasanya mengundang pertanyaan, bahkan ketakutan, apakah kalian akan sanggup bertahan menghadapi semua tekanan. Tantangan terbesar yang kemungkinan akan muncul adalah soal perbedaan cara pandang dalam menghadapi masalah sehari-hari. Bisa jadi kalian berdua punya kepribadian yang lumayan kontras. Misalnya, dia mungkin cenderung lebih terstruktur dan butuh kepastian, sedangkan kamu lebih spontan atau fleksibel. Atau sebaliknya,
Kamu yang menginginkan langkah-langkah cepat untuk memastikan masa depan bersama, sementara dia merasa harus memantapkan kondisi finansial dulu sebelum melangkah lebih jauh. Perbedaan ini bukan berarti salah satu dari kalian tidak serius. Namun perbedaan cara mengatur prioritas seringkali memunculkan kebingungan dan salah paham. Apalagi ketika situasi sedang menuntut keputusan yang cepat. Mungkin juga akan ada momen di mana kalian sama-sama kelelahan dan mulai meragukan apakah perjuangan ini sepadan. Bisa jadi kalian sempat mempertanyakan apakah benar kalian sudah siap dengan tanggung jawab sebesar ini, atau justru hanya terbawa suasana saja. Selain itu, tantangan lainnya bisa muncul dari lingkungan sekitar. Ada kemungkinan akan ada orang-orang yang meragukan hubungan kalian. Entah itu teman yang terlalu banyak memberi komentar, atau keluarga yang belum sepenuhnya mendukung. Tekanan dari luar ini bisa membuat kalian goyah. Apalagi jika sebelumnya kalian sudah pernah terluka oleh pendapat orang lain. Karena itu, penting sekali untuk menciptakan ruang komunikasi yang jujur. Dalam 6 bulan ke depan, kunci untuk memastikan kalian tetap solid adalah kesanggupan saling mendengarkan, bahkan saat pembicaraan terasa tidak nyaman. Kamu dan dia perlu menyadari bahwa cinta saja tidak cukup. Kalian butuh komitmen dan kesediaan untuk tumbuh bersama, meski ada masa-masa ketika segalanya terasa tidak mudah. Supaya hubungan ini bisa langgeng, kamu bisa mulai dengan langkah-langkah sederhana namun berdampak besar. Misalnya, membiasakan diri berbicara secara terbuka tentang perasaan. Saat salah satu dari kalian mulai merasa khawatir atau ragu, jangan menunggu sampai masalah menumpuk. Lebih baik bicarakan sejak awal, meskipun rasanya canggung. Kedua, penting untuk belajar menghargai perbedaan. Mungkin kamu ingin semuanya lebih cepat, sementara dia lebih lambat, atau sebaliknya. Kalau kalian sama-sama memahami alasan di balik cara masing-masing, perbedaan itu tidak akan menjadi jurang pemisah, justru bisa menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Ketiga, kalian perlu memiliki waktu berkualitas yang konsisten. Ini bukan hanya soal pergi berkencan atau liburan, tetapi juga soal menciptakan momen kebersamaan yang membuat kalian merasa dilihat dan dipahami. Bahkan percakapan sederhana setiap malam tentang apa yang kalian alami seharian bisa membuat hubungan lebih hangat. Selain itu, kamu juga perlu belajar memisahkan masa lalu dengan masa kini. Kalau ada trauma atau kekecewaan dari hubungan sebelumnya, jangan biarkan itu membayangi apa yang kalian bangun sekarang. Beri kesempatan pada hubungan ini untuk tumbuh sesuai jalannya sendiri, tanpa terlalu sering dibandingkan dengan pengalaman masa lalu. Kalau kamu merasa sulit melakukannya sendiri, tidak ada salahnya meminta bantuan dari orang yang lebih bijak atau bahkan konselor profesional. Karena terkadang, cinta yang tulus bisa terasa menakutkan justru karena kita belum benar-benar berdamai dengan luka lama. Di sisi lain, dia pun harus berkomitmen untuk menunjukkan keseriusan melalui tindakan, bukan hanya janji. Dalam 6 bulan ke depan, kamu akan mulai bisa membedakan mana yang benar-benar bukti nyata dan mana yang sekadar niat baik. Kalau dia konsisten menyediakan waktu, menjaga kepercayaan, dan menepati ucapannya, itu tanda besar bahwa dia bersungguh-sungguh. Namun bila sebaliknya, kamu juga perlu jujur pada dirimu sendiri tentang batas yang tidak boleh kamu kompromikan. Hubungan yang sehat tidak menuntut kamu mengorbankan harga diri atau kebahagiaan dasar hanya demi membuat orang lain merasa nyaman. Pada akhirnya, 6 bulan mendatang adalah masa pengujian sekaligus masa pembuktian. Kalian akan belajar banyak tentang satu sama lain, termasuk sisi-sisi yang sebelumnya belum pernah muncul. Kamu mungkin akan merasa hubungan ini semakin menantang, tetapi juga semakin kaya makna. Setiap perbedaan pendapat, setiap perdebatan kecil, setiap keraguan yang datang silih berganti, sebenarnya akan menguji apakah kalian memiliki keberanian untuk tetap memilih satu sama lain. Masa depan hubungan ini punya peluang besar untuk menjadi lebih stabil dan penuh kebersamaan, asalkan kalian sama-sama bersedia belajar dari setiap proses yang terjadi. Dan di atas segalanya, cinta ini hanya akan bertahan kalau kalian tidak pernah berhenti saling menghormati, saling mendukung, dan saling mengingatkan alasan mengapa kalian memutuskan untuk bersama sejak awal. Terima kasih telah menonton konten hari ini.
Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.